mempersembahkan kisah cinta dan lain-lain karya Arifin Sinur. Selamat menyaksikan. Bagaimana, dok? Apa dokter bisa menyembuhkan Tony? Sayangnya tidak, Tuan. Bukankah dokter ini adalah dokter hebat? Saya sengaja mengundang dokter kemari hanya untuk menyembuhkan Tony. Lagi pula, saya juga sudah membayar mahal untuk dokter. Jadi, saya merasa aneh jika mendengar kalau dokter tidak bisa menyembuhkan Tony. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Tuan. Lagi pula untuk saat ini, rasanya sudah percuma bila Tuan masih mengkhawatirkan kesehatannya lagi. Bukan kesehatannya yang saya khawatirkan, dok. Tapi istri saya. Apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi istri saya? Dia lemas, seperti tidak ada gairah untuk hidup. Jadi, apa dokter tidak ada solusi lain untuk bisa menyembuhkan Tony? Hasilnya akan tetap sama saja, Tuan. Ini bukan semata soal kesehatannya, tapi usianya yang sudah sangat tua juga ikut mempengaruhi. Saya sarankan Tuan dan Nyonya tabah dan pasrah akan cobaan ini. Kalau saya sebenarnya tidak begitu masalah, tapi istri saya. Itu merupakan tugas Tuan untuk menghibur hati Nyonya. Ceritakan saja manfaat dari adanya musibah ini agar hati Nyonya lebih tabah, Tuan. Sekarang waktunya saya pamit. Baik, dok. Terima kasih, dok. Sama-sama. Silakan.
Tapi apa lagi yang harus aku lakukan? Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bisa menyembuhkan Tony. Sudah banyak dokter kita mintai bantuan. Bahkan yang tadi adalah dokter spesialis yang paling mahal. Apa? Kayak gitu kamu bilang dokter spesialis? Apa yang dia bilang tadi? Umurnya tinggal beberapa hari lagi. Enak saja. Memangnya dia Tuhan yang bisa menentukan umur. Pokoknya kamu harus mencari dokter lagi. Kalau perlu, semua dokter yang ada di negeri ini kita undang untuk menyembuhkan Tony. Kenapa kamu hanya diam saja? Ah! Abang banting saja dia. Ya Tuhan, tega sekali kamu, Pak. Maaf, Bu. Aku bingung. Masalahnya, sudah begitu banyak dokter kita mintai bantuan. Tapi, hasilnya tetap sama saja. Oh iya, Bu, apa tidak lebih baik jika kita mencoba pengobatan alternatif saja? Oh iya, Pak. Benar sekali. Kita harus mencoba. Siapa tahu Tony bisa sembuh. Ayo, Pak. Segera kita hubungi dukun. Atau tabib. Kalau paranormal, bagaimana, Pak? Ya, bisa, Bu. Atau pesulap yang sering nongol di TV itu? Siapa saja terserah. Yang pasti bisa berhubungan dengan alam gaib. Cepat, Pak. Kenapa masih duduk di situ? Iya, Bu. Iya. Aku akan coba menemui dukun kenalan temanku. Willem! Iyanya. Ada apanya? Tolong buatkan bubur. Supnya sudah masak? Sudahnya, sudah aman. Dagingnya sudah hancur? Dagingnya juga sudahnya. Kalau begitu, bawa supnya ke kamar dulu. Susunya minum saja. Baiknya. Otong! Iya, Nyonya. Kenapanya? Kamu jangan pergi-pergi. Tenagamu dibutuhkan pada saat genting begini. Iya, Nya. Saya mau ke kamar dulu. Kamu di sini berjaga-jaga. Siapa tahu nanti saya butuh sesuatu. Baik, Nyonya. Mari, Nyonya. Willem. Apaan sih? Willem, Ada apa? ini
banget. Makan apa sih kamu? Tahu nih pasti kan. Cepetan, mau ngomong apa? Aku buru-buru nih, masih banyak kerjaan di belakang. Sabar. Ngobrol dulu sama aku di sini. Si Tony, gimana keadaannya? Dia tidak mau makan. Yang tadi pagi saja masih utuh. Kasihan dia. Mungkin sudah waktunya Tony pergi. Aku tuh hanya takut kalau nyonya menjadi gila. Tapi mana mungkin Nyonya jadi gila hanya karena si Tony. Kenapa tidak mungkin si Otong? Orang mencintai sesuatu seperti nyonya itu lumrah. Kamu sih nggak pernah ngerasain jadi nyonya. Emang sih. Tapi aku belum pernah melihat ada orang mencintai sesuatu segitunya seperti Nyonya. Kamu lihat saja sendiri. Seisi rumah ini pontang-panting hanya untuk mengurusi si Tony. Sementara tidak ada satupun orang yang peduli saat kamu terkena malaria kan? Kasihan kamu tahu. Kan begitu Willem. Tapi aku membayangkan bagaimana di puncak kota ini kalau si Tony mati. Dengar, kita kan tahu majikan kita itu orang yang terkenal, kaya, berwibawa, dihormati orang-orang, ketua partai lagi. Berita-berita di televisi pasti akan penuh dengan berita si Tony kalau dia mati. Benar-benar ajaib. Semua kesibukan ini disebabkan hanya karena si Tony, dan Tony lagi. Iya sih, benar kata kamu. Paham kan maksudku? Oh, iya Nya. Iya Tuan. Ada apa Tuan? Mana ibu? Suruh sini. Ini, Mbak Dukun sudah datang. Yang panggilkan dulu Tuan. Ayo kamu. Oh iya, aku juga lagi masak di belakang. Mari Tuan. Mbak, silakan duduk dulu. Sakit, Mbak. Mau minum apa, Mbak? Kopi. Susu. Teh. Oh, atau mau pola, Mbak? Nanti saja, setelah saya mengobati. Tapi Pak, demi keberlangsungan proses ini, saya biasanya minum espresso double shot. Espresso double shot. Willem, Iya Tuan. Sebentar, saya lagi potong bawang. Ada apa Tuan? tolong buatkan espresso double shot untuk Mbak Dukun. Baik Tuan. 2 ya, untuk saya juga. Bapak ini ikut-ikutan saja. Saya juga mau, Mbak. Ngomong-ngomong, rumahnya besar ya Pak? Cicilannya berapa tahun? Cicilan. Saya beli rumah ini cash. Hebat, hebat. Ini Tuan, espressonya.
Silakan. Ini Nyonya, badukunya sudah datang. Oh, Mbak Dukun sudah datang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Pasti sembuh kan ya, Mbak? Walau walam bisawab. Hanya Tuhan yang tahu. Saya di sini hanya perantara. Sekarang di mana yang sakit? Di dalam, Mbak. Silakan. Atau tolong Mbak Dukun. Ya Nyonya. Sudahlah, Bu. Kita harus menunggunya dengan tenang. Kamu masih ingat kenapa dia bernama Tony? Tentu, aku masih ingat. Tapi, sini duduk dulu. Kenapa? Coba kenapa? Sayang, kamu harus memikir. Kamu memang tidak pernah peduli. Selalu. Aku memang tidak mungkin lahirkan anak. Tapi tidak harus kamu cemburu dan kesal begitu. Wah! Waduh, itu tuh. Wah! Oh, kenapa ya? Allahu Akbar! Mbak, Ayo mas, ada yang rasa tidak Muhammad? Wah, rasa tidak Muhammad! Mbak, Pak, Mbak kenapa, Mbak? itu Pak! Mbak, duduk dulu, Mbak. Mbak, bantu Mbak duduk. Ya Tuan, ya bantu Mbak. Kaki saya kencang! Maksudnya ya Mbak. Pak, Tenang, Mbak. Willem! Willem! Bawakan air putih! Iya, Nya. Tenang, Mbak. Ini, Pak. Diminum dulu. Silakan, Bang. Minum dulu. Ada apa, Mbak? Kok seperti ketakutan begitu? luar biasa! Sungguh luar biasa! Baru kali ini saya melihat penampakan yang begitu jelas dan mengerikan. Yang benar, Mbak. Di rumah ini. Seperti apa, Mbak, bentuknya? Gimana? Apakah besar? Seperti raksasa? Kalau warnanya? Warnanya apa? Bu, pelan-pelan dong. Satu-satu tanyanya. Biar Mbak Dukun ini tenang dulu. Mbak Dukun, coba Mbak ikuti saya. Tarik nafas, tahan,
2. Tarik nafas. Tahan. 2. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang, Mbak. Bagaimana, Mbak? Sudah lebih tenang? Tenang apanya? Saya hampir mati ini. Apa sih? Ngopi terus. Haus, Mbak. Begini, Mbak Dukun. Coba, Mbak Dukun ceritakan dengan jelas. Begini, Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya masuk ke kamar itu. Iya. Saya kan mau mengobati. Iya. Ketika saya sudah masuk dalam kamar, saya kaget karena tidak menemukan pasien saya. Bahkan ya, Pak, Bu, saya sudah mencarinya sampai ke kolong-kolong. Tapi saat mata saya tertuju pada tempat tidur itu, saya melihat Loh. Mbak. Dukunnya mati. Mbak. Mbak. sampai mana tadi ya? Melihat apa, Mbak? Saya melihat penampakan. Yang benar, Mbak. Swear, saya nggak bohong. Bahkan penampakan ini benar-benar nampak persis di depan mata saya. Saya jadi merinding deh. Emangnya wujudnya seperti apa, Mbak? Wujudnya sangat mengerikan. Tubuh kering kerontang, taring, mulutnya selalu berliur dan menjijikan. Matanya bulat hitam, berkaki 4. Apa? 4, Mbak. Oh iya, 4 maksud saya. Berbulu hitam. Mbak, Mbak udah nggak ada kayaknya, Mbak. diem kamu tahu. Oh, begini saja. Bagaimana kalau espressonya buat kamu saja, kamu? Jangan, espresso saya ini. Sampai mana tadi ya? Lupa lagi aku. Berbulu hitam. Berbulu hitam, ekor panjang, Kucing. Ya, kucing. Persis seperti kucing. Dasar dukun ini, itu memang kucing, Mbak. Si Tony. Dukun sedeng. Kamu berani ngatain saya sedeng? Mau kamu saya kutuk jadi kambing? Mau, Mau. Enggak. Tapi, Mbak, saya kira penampakan beneran. Ternyata si Tony. Bu Tony, Mbak. Kucing kami. Nah,
Yang sakit itu ya kucing kami, Mbak. Ya, saya mana tahu kalau itu kucing. Lagian, kok ada sih kucing sejelek itu? Oh, dia udah kecil, Bu. Sini dong. Saya lagi jelasin loh. Malah romantisan. Biri-biri, onde-onde. Saya kan jadi mau. Istriku, tunggu aku. Aku akan segera menemuimu. Mbak kesini memang disuruh mengobatinya. Kenapa, Mbak? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya tidak terbiasa saja untuk mengobati kucing. Jadi bisa atau tidak, Mbak? Akan saya coba. Tapi saya akan mengobatinya dari sini saja. Sebab firasat saya yang menunggu kucing itu ada di ruang ini. Memangnya siapa, Mbak? Itu makhluk yang mengganggu. Maksud saya, udah kita lihat nanti saja. Oh iya, Mbak. Silakan. Apa yang diperlukan, Mbak? Bunga, dupa, lilin, korek api, kelapa, dan tapak. Sudah, itu saja. Otong, Willem, siapkan yang diminta Mbak Dukun. Baiknya. Taruh sini saja. Iya, Mbak. Ya. Jangan ada suara ya, Mbak. Oke, semuanya tenang ya. Jangan ada suara. Kalau mau batuk, pergi dari sini. Maaf, Mbak. Sudah belum, Mbak? Sudah. Terima kasih. Mbak, masih lama? Masih, Pak.
duduk. Di sini. Di sini. Kenapa? Maaf. Maaf, saya kasar. Salmon, tolong! Wah! Mbak, Saya tidak apa-apa, Bu. Loh, saya tidak apa-apa, Bu. Tapi benar-benar luar biasa. Bagaimana, Mbak? Sebentar, biar saya istirahat dulu. Oh iya, silakan. Maaf saya panik sekali. Dia bersuara. Bukan Nyonya, itu suara si Bimo, kucingnya Pak Broto. Bagaimanapun, saya berharap Tony bisa bersuara. Bagaimana, Mbak? Maaf, Bu. Saya harus mengatakan bahwa yang menunggu Tony ini tidak sepadan dengan saya. Dia begitu luar biasa. Bukan hanya badannya, tapi rohnya juga. Rupanya ibu memiliki Mbak, ini Mbak. Mbak? Mbak, kamu Mbak? Kenapa, Mbak? Mbak? Wah, kayaknya mati beneran Tuhan. Yang benar kamu tahu. Gak ada denyut nadinya. Jangan mati dulu Mbak. Mbak Dukun, jadi saya memiliki apa, Mbak? rupanya ibu memiliki saingan yang cukup berat. Maksudnya bagaimana, Mbak? Ibu mencintai kucing itu, bukan? Saya mencintai Tony. Seperti saya mencintai diri saya sendiri. Dia boleh minta apa saja kepada saya, Mbak. Dan begitu juga sebaliknya. Iya, dia pun mencintai saya sepenuh keanggunannya sebagai anggora. Tony tidak mungkin mencintai siapapun selain saya. Tentu, dia tidak akan melupakan bagaimana saya memungutnya waktu hujan kebarakan. Saya kucing kecil, kurus, kelaparan, sendirian. Ah, tidak mungkin, Mbak. Maaf, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saingan ibu ini cukup berat. Dia yang gaib telah memeluknya. Saya sudah berusaha memintanya, tapi seperti yang ibu lihat tadi kan, bahwa cakarnya yang setajam pisau telah melukai saya.
menolong saya. Sekali lagi, maaf Bu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong saya. Bu. Bu. Mbak. Bagaimana, Mbak? Maaf Pak, hanya ini yang bisa saya lakukan. Ya sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Saya hanya berpesan, hibur dan sadarkan hati ibu dalam musibah ini. Dia sangat mencintai kucingnya, sama seperti kita mencintai paru-paru kita sendiri. Lumrah, ini bukan sesuatu yang aneh. Kalau bapak dan saudara-saudara menganggap ini aneh, berarti bapak dan saudara-saudara belum memahami dengan baik apa itu cinta. Sekarang saya pamit dulu. Permisi. Silakan, Mbak. Wah! Wah! Mbak. Wah! Mbak kenapa, Mbak? Duitnya belum Pak. Tolong pegang itu. Mau berapa, Mbak? Yang merah-merah boleh tuh. Masa ketua partai ngasihnya cuma segini? Ini mah cuma buat ganjel pintu rumah saya saja ini. Tambahin lagi yang merah-merah. Pak, tidak bisa. Nah, ini baru pas buat ngedet sama istri saya. Saya pamit dulu ya Pak. Permisi. Pak, Apalagi? taubat saya. Oh. Kalau butuh sesuatu, call me. Mbah Dukun. Assalamualaikum. Otto, bilang bereskan ini. Baik, Ya, Tuan. Tuan.
Itu suara Tony. Tambah bersemangatlah kalian berdoa. Tuhan mendengar doa kita. Sayang, Kamu juga harus berdoa, Pak. Lebih dari biasanya. Tony sayang. Tuhan yang maha pemurah, yang maha segalanya. Janganlah engkau mengambil Tony. Hamba memang penuh dosa. Tapi Tuhan, tolong hamba sekali lagi. Tuhan, tolong berikan kesembuhan untuk Tony. Dia bangun. sayang. Ada apa sih, Pak? Rupanya sejak tadi kamu tidak berdoa. Kejam kamu, Pak. Jangan-jangan selama ini kamu benar-benar mengharap Tony mati. Oh, dia udah kecilku. Kamu jangan salah paham. Aku kasihan lihat begini hanya gara-gara Tony. Hanya? Apa kamu bilang, Pak? Hanya gara-gara Tony? Lalu kamu untuk apa kamu? Memang kamu tidak punya hati? Mana laki-laki romantis? Bini-bini kecilku yang aku kenal 20 tahun lalu. Apakah kamu tidak berpikir bahwa Tony juga punya rasa sakit? Dia mulai bicara lagi. Ayo Otong, Willem, dan kamu, Pak. Kita berdoa lagi. Tony, anakku. Bu. Bilang, kamu kelihatannya tidak sungguh-sungguh berdoa ya? Sok tahu kamu. Apa sih yang kamu lihat-lihat? Enggak, tapi kelihatan dari matamu kalau kamu tidak sungguh-sungguh berdoa. Kayak mata kucing. Memangnya kamu sendiri sungguh-sungguh berdoa? Kalau aku sungguh-sungguh berdoa, atau tadi aku kesetanan. Tapi aku nggak pernah berdoa sungguh-sungguh yang tadi. Nih, tadinya ya, aku juga mau muncul berdoa. Tapi saat ingat moncongnya Tony itu yang sering ngecek, aku jadi malas. Ya juga sih, moncong si Tony kan menjijikan ya. Aku bayangin moncong dia gara-gara kamu. Enggak, rambutku gatal. Belum keramas seminggu. Ngomong-ngomong, kamu masak apa hari ini, Willem? Sop ayam. Kenapa? Sop ayam lagi? Perasaan dari kemarin masakanmu sop ayam terus. Masak yang lain, Willem. Yang spesial buat aku coba. Ya mau gimana lagi, Otong? Kamu kan tahu sendiri kalau aku sibuk ngurusin si Tony. Memangnya kamu yang sibuk pacaran sama pacar kamu itu? Tahu dari mana kamu soal itu? Lagian, aku udah malas kok sama dia. Bukannya kamu mau menikah sama dia? Malas beneran, Willem. Kemarin ya, aku janji manis aja ke dia, biar dia percaya kalau aku beneran cinta sama dia. Padahal udah malas beneran, Willem. Oh, jadi dulu kamu goda-goda aku itu juga cuma tipuanmu aja. Dasar laki-laki Au, koyak. aku Willem, aku sakit, Willem. Kamu jangan salah. Aku ya, kalau udah cinta sama seseorang, aku mah pasti setia, Willem. Alah, bohong kamu masang. Udahlah, sana-sana urusin aja pacar kamu itu.
kayak gitu, kasihan nyonya. Iya, kasihan. Sayang, Tony bukan betina. Kalau dia betina, lalu dikawinkan dengan kucing yang lain, pasti anak-anaknya nanti bisa menghibur nyonya. Padahal Tony sering nemenin aku waktu aku cuci mobil. Iya, Tony juga sering nemenin aku waktu aku cuci piring. Wan, Tony. Oh, tahu. Tahu. Sayang, kalau kamu terus menangis seperti ini, tidak baik juga untuk Tony. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Dia pasti senang semasa hidupnya telah dirawat dan dibesarkan olehmu. Tapi Tony, Pak, anak kita. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kita harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan? Sekarang Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk Tony. Tony, anakku tersayang. Tony, anakku tercinta, Pak. Dia jiwa ragaku. Dia hidup dan matiku. Tony, jantungku, Pak. Iya sayang, iya. Aku tahu dia sudah seperti jantungmu. Dia sudah seperti bagian dari hidupmu. Tapi kalau kamu terus menangis seperti ini, tidak baik juga untuk Tony. Memang kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu tidak tahu rasanya mencintai Tony seperti aku mencintainya. Bahkan menangisnya saja kamu melarangku. Tega kamu, Pak. Kemana perginya biri-biri kecilku? Ode-ode kecilku. Bini-binimu akan selalu di sini. Apa kamu lupa bagaimana aku memperjuangkan cintamu mati-matian? Apa kamu melupakannya begitu saja? Atau Ini Tuhan. dulu saat kita masih duduk di bangku sekolah, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat melihatmu terjatuh di selokan kantin, meski wajahmu penuh dengan lumpur, tapi justru itulah yang membuat aku jatuh cinta padamu. Karena kamu bisa berdiri dengan tegak.
kuliah bersama. Aku senang bisa berlama-lama denganmu. Tapi kamu menghancurkan saat aku lihat kamu berboncengan dengan Broto, lelaki yang rambutnya seperti bulu ayam itu. Andai kamu tahu, aku menangis. Hatiku hancur, remuk. Hingga pada akhirnya, aku memberanikan diri untuk kembali mengejar. Aku memberikan 100 boneka kucing. Dan kau pun mau menerimanya. Begitu tulus. Sampai di titik ini pun rasanya tidak mudah, Pak. Dulu aku hanyalah lelaki yang berjualan risol dan onde-onde. Tapi sekarang aku menjadi ketua partai, menjadi orang yang dihormati. Itu semua berkat onde-onde kecil. Diri cucuku sayang. Jadi kamu benar-benar mencintaiku. Aku mencintaimu seluas dunia ini, sebesar ombak yang ada di samudra, seterang bintang yang bersinar di galaksi. Sehebat itu cintaku padamu. Biri-biri kecilku. Dewi kecil. Kau cantik sekali, Hani. Kamu bisa aja. Tapi aku punya permintaan. Iya sayang, katakan saja apa permintaanmu. Akan aku turuti semuanya. Betul? Janji? Aku janji sayang. Pertama, kamu harus mengabarkan musibah ini kepada tetangga-tetangga dan kenalan kita. Lalu, undang wartawan juga untuk meliput musibah ini. Tapi sayang, Kedua, kamu harus berpidato di depan tamu-tamu kita nanti. tapi sayang. Tuh. Siap? Baru tadi kamu mengombaliku panjang lebar, tapi permintaanmu saja banyak kata. Silakan pilih, tepati janjimu, atau aku akan gantung diri di pohon toge. Jangan seperti itu. Iya, aku akan menepati janjiku. Potong. Ya Tuan. Cepat, kamu kabarkan berita ini kepada seluruh tetangga dan kenalan kita. Wartawan saja deh Tuan. Ya sudah, cepat carikan wartawan. Sekarang Tuan. Sekarang, Permisi dulu Tuan Nyonya. bilang Iya Tuan. kamu cepat kabarkan berita ini kepada tetangga-tetangga kita. Baik Tuan.
nanti aku akan mengawali pidatonya begini. Tuan dan Nyonya sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan acara yang sangat penting dalam keluarga kami, yaitu wafatnya Tony saya, kucing kami tercinta. Indah, Pak. Indah sekali kata-katamu. Teruskan, Pak. Tuan dan Nyonya sekalian, ada dua hal penting dalam kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Pada kesempatan kali ini, kita dipertemukan di momen kematian Tony, kucing kami yang sangat kami cintai. Mengharukan sekali, Pak. Sekalipun demikian, istri saya sangat mencintai Tony, sehingga peristiwa ini bagaikan petir di siang hari. Tuan, Nyonya, ini Roto sudah datang. Makasih ya, Willem. Iya, Bu. Sama-sama. Jeng. Silakan duduk, Jeng. Terima kasih, Jeng. Jeng, saya masih gak nyangka si Tony pergi secepat ini. Padahal dia sangat khusyuk mengemaskan. Saya juga menyayanginya, Jeng. Iya, Jeng. Saya sangat sedih Tony meninggalkan saya. Padahal saya berharap dia hidup lama sampai saya tua nanti. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tony sudah tenang sekarang. Saya turut berduka cita ya, Jeng. Jeng, kalau boleh saran ya, Jeng, adopsi kucing lain saja, biar bisa menemani. Tidak bisa. Bagi saya, Tony adalah kucing saya satu-satunya. Dan saya sangat mencintainya. Jadi, tidak ada yang bisa menggantikan Tony. Aduh, maaf, Jeng. Bukan begitu maksud saya. Tidak apa-apa, Jeng. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, Jeng. Jeng yang sabar ya. Nyonya, Tuan, ini wartawannya. Namanya Pak Putut. Maaf Tuan, cuma Pak Putut yang bisa datang. Soalnya wartawan-wartawan yang lain juga sedang menghadiri pemakaman kucing-kucing yang lain. Ya sudah, terima kasih ya, Dok. Saya turut berduka cita, Tuan dan Nyonya. Terima kasih, Pak. Silakan. Pak Putut, jangan lupa menyebutkan dalam berita bahwa Tony pernah kencing di sepatu saya. Dia juga sering menjilati betis saya. Saya bahagia sekali waktu itu, Pak Putut. Oh, iya. Baik, Nyonya.
itu, jangan. Karina, kamu kenapa di sini? Akang, kemana aja sih? Akang, baru tadi ya kamu bilang kalau kamu cinta sama saya. Aduh, bidadariku. Jangan kamu. Coba tenang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Karina udah buang belum? Itu anak kita ya, Trik. Aku bisa jelasin kok. Jadi gini, bidadariku. Kabur. Sudahlah Pak, mulai saja pidatonya. Iya Bu. Pak Putut, kita mulai pidato. Siap Tuan. Tuan dan nyonya sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan menyaksikan acara yang sangat penting dalam keluarga kami, yaitu wafatnya Tony saya, kucing kami tercinta. Tuan dan nyonya sekalian, ada dua hal penting dalam kehidupan, yaitu kelahiran dan kematian. Pada kesempatan kali ini, kita dipertemukan di momen kematian Tony, kucing kami yang sangat kami cintai. Sekalipun demikian, istri saya sangat mencintai Tony, sehingga peristiwa ini bagaikan Petir di siang hari. ya, bagaikan petir di siang hari. Selain itu, saya juga ingin mengundang Tuan dan nyonya sekalian untuk hadir di acara pemakaman Tony saya besok siang di kebun. Sudah, Pak? Sudah, Tuan. Pak Putut, silakan duduk dulu. Oh, iya, siap Tuan. Rondong. Kenapa geser? Saya duduk di sini, boleh kan? Iya Bu, boleh. Nama kamu siapa? Saya Bu. Ya iya dong kamu. Masa si mantu yang udah bau tanah? Suami saya loh ini. Biri-biri kecil saya. Maaf ya, saya salah ngomong. Saya kan cuma mau menyapa si ganteng satu ini. Ngomong-ngomong, nama kamu Putut ya? Putut. Putut. Iya Bu, nama saya Putut. Putut kan artinya yang pertama mencintaimu meski bau kentut. Aduh, Ibu, bisa aja. Ih, jangan panggil ibu mulu dong. Gak lihat saya masih muda, cantik, membahana. Panggil saya Mommy. Oh, iya Bu. Maksud saya Mommy. Dong ganteng. Ngomong-ngomong, umur kamu berapa deh sekarang? Umur saya 26. Misi habis, Bu. Saya dicari otong. Otong. Kenapa lagi dia? Jadi gini
Kira-kira orangnya di mana ya, Pak? Anak? Ya, Pak. Banyak sekali anaknya. Bahkan Tony saja tidak bisa punya anak. Kamu jangan berani-berani menduakan aku loh ya. Tidak akan. Kamu adalah cinta bagiku. Potong. Anak lu meninggal Forten dan lu nggak tahu. Kebangetan lu. Apa? Anakku meninggal. Tony, aku ikut kamu aja deh. Oke, kita langsung kenalan dari tim artistik kelas B. Yang pertama ada musik, yaitu Mei. Ada Nadia. Dan Dania. Selanjutnya lighting, ada Fanny. Dan Syafa. Lalu ada Mekos, yang pertama ada Intan. Lalu ada Afifah. Dan terakhir Yowan. Selanjutnya ada setting, ada Jackie. Ada Poppy. Dan Farah. Nah, sekarang kita ke aktor nih yang udah gak sabar ya. Ada Fadila sebagai Ibu Manto. Ada Agam sebagai Pak Manto. Lalu ada Akbar sebagai Mbah Dukun. Lalu Rio sebagai Otong. Ada Dea sebagai Willem. Sekar sebagai Sarina. Dan Mutia sebagai Bu Dokter. Lalu Salma sebagai Bu Broto. Dan Rahmat sebagai Pak Putut. Dan yang terakhir ada Dika sebagai Asep. Lalu kita sambut Astrada kelas B yaitu Ibu. Serta sutradara kesayangan kelas B Nisa. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Pasya selaku praktisi yang membantu Tuan dan Nyonya sekalian. Nah, selain tim artistik nih ya, kami juga ada tim produksi yaitu Bendahara, yaitu Alvina, Nodi, dan Jovia. Dari sponsorship ada Naswa, Vinanda, Ivani, dan Ian, Ria, dan Afifah. Selanjutnya untuk Pusdakom ada Puput, Venus, Ansaf, Rafifah, Nugrahaini, dan Asmi. Selanjutnya dari ATP ada Adit, Indah, Dinda, Rahma, Yanuar, dan Nova. Untuk humas dan publikasi yaitu Kania, Nania, Gias, Hafida, Dila, dan Anissa. Selanjutnya untuk dokumentasi yaitu Akmal, Fatin, One, Anggita, dan Agiska.
Selanjutnya terdapat administrasi yaitu Sasa, Eka, Sabita, dan Rati. Dan yang terakhir, tim produksi dipimpin oleh Yesenia. Lalu terdapat asisten produksi di setiap kelasnya yaitu Maya dari kelas A, Bea dari kelas B, Akbar dari kelas C, dan Mutia dari kelas D. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Airos, Soto Kuali, Kita Lulus, Artiviti, dan Bursa Kampus yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk media partner dari Teater Texas, Exploration, DLM, Hijasu, Teater Asa, Teater Corak, Himadiksi, Himanikyo, Himasasi, Himedition, HMSI, Huasan, Klise, Receh, dan Love Purwokerto. Kami mengucapkan terima